4:1-23. Juz 43. Tanda kuadrat Li, Imer N3 Juz 4 Kebajikan yang sempurna terjemah 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. Kosakata, Albir, lihat Al-Baqarah, 2:177. Munasabah ayat-ayat sebelumnya menerangkan perbuatan ahli kitab yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Mereka mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah sebagaimana tercantum dalam kitab suci mereka, tetapi mereka tidak mengakuinya karena dia bukan dari kalangan Yahudi, walaupun sama-sama dari keturunan Nabi Ibrahim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa di samping kekafiran itu, mereka mempunyai sifat buruk, yaitu sifat bakil. Mereka enggan memberikan hartanya untuk kebaikan. Orang yang beriman tentu rela mengeluarkan hartanya untuk suatu kebaikan. Tafsir 92. Seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan harta yang dicintai adalah harta yang kita cintai. Ayat ini erat hubungannya dengan firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Al-Baqarah 2:267. Setelah ayat ini diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di antaranya, Abu Derajat Al-An'ari, seorang hartawan di kalangan Ansar datang kepada Nabi SAW memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Pemberian itu diterima oleh Nabi dengan baik dan memuji keikhlasannya. Rasulullah menasihatkan agar harta itu dinafkahkan kepada karib kerabatnya, maka derajat Allah membagi-bagikannya kepada karib. 3. Tanda kuadrat Li, Imer N Juz 44 kerabatnya. Dengan demikian ia mendapat pahala sedekah dan pahala mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarganya. Setelah itu datang pula Umar bin Al-Khattab tanda kurang lebih B menyerahkan sebidang kebunnya yang ada di Khaybar. Nabi SAW menyuruh pula agar kebun itu tetap dipelihara. Hanya hasil dari kebun itu merupakan wakaf dari Umar. Kesimpulan 1. Orang yang benar-benar beriman, tidak akan bersifat bakil dan selalu bersedia dengan ikhlas menginfakkan harta yang dicintainya di jalan Allah. 2. Seseorang belum dapat disebut sebagai orang dermawan dan saleh selama ia belum mau menginfakkan sebagian dari harta yang ia sukai. Bantahan terhadap tuduhan ahli kitab mengenai makanan dan kiblat terjemah 93, semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah. Jika kamu orang-orang yang benar, 94, maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim. 95, katakanlah, Muhammad, benarlah, segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. 96, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, ialah Baitullah, yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. 97, di sana terdapat tanda-tanda. Juz 43. Tanda kuadrat Li, Imer N5 yang jelas, di antaranya, makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia.
Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kosakata Bakka Ali, Imran 3:96. Bakka adalah tempat di mana orang biasa melakukan tawaf, biasa disebut dengan Baitul Ar tanda kurang lebih M. Kata ini terambil dari kata al-bak yang mempunyai dua arti. Pertama, menolak dan mendesak, sebab orang yang tawaf di Ka'bah akan berdesak-desakan. Kedua, menghancurkan, karena orang yang akan merusaknya akan hancur. Mekah adalah nama kota di mana Ka'bah berada, terambil dari kata al-mak yang artinya menghisap, dari ungkapan maka al-fa'il, ara uni tanda kubik, anak unta atau sapi itu menghisap susu induknya karena kehausan. Dengan demikian, Mekah bisa diartikan negeri yang tandus sehingga orang perlu memeras keringat untuk memperoleh air dari sumber air yang sangat sedikit di Mekah. Nama Mekah dalam ayat ini disebut Bakah, nama ini yang lebih tua. Tepatnya konon pada letak Masjidil Haram, yang setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim pernah roboh lalu dibangun kembali oleh Jurhum, kemudian oleh Amalekit Amalikah, kemudian oleh Quraisy, tafsir Baidawi, dan sekian banyak lagi arti yang diberikan oleh para mufasir. Dalam beberapa surah dan ayat dalam Al-Quran kata, Al-Balad, Al-Baqarah 2:126, I bertanda kurang lebih H tanda kubik M pukul 14.35, Al-Balad 90:1-2, ET tanda kubik M 95:3 dan beberapa lagi dalam surah lain, yang dimaksud adalah Mekah. Disebut juga Al-Qur tanda kurang lebih, ibu kota-kota, Al-An, tanda kurang lebih M 6:92. Dalam abad kedua kota ini oleh ahli geografi dan astronomi Yunani, Ptolemeus, disebut Macoraba, dalam abad kelima Masehi, di antara kabilah Arab dari keturunan Ibrahim yang terkuat di Mekah adalah Quraisy, terutama setelah di bawah pimpinan Qusay bin Kilab bin Murrah, kakek Rasulullah yang keempat dari pihak bapak. Qusay disebut sebagai pendiri kota Mekah dan sebagai tokoh penting yang berhasil membina kabilah Quraisy. Dialah laki-laki yang paling menonjol di antara orang-orang Arab masa itu. Munasabah semua ayat mulai dari permulaan surah ini sampai kepada ayat 92, mengandung dalil-dalil tentang kebenaran kenabian Muhammad SAW, serta menetapkan keesaan Allah dan juga menerangkan perbuatan ahli kitab yang suka mengubah-ubah serta mengada-adakan bid'ah dalam agamanya. Maka ayat ini adalah sebagai jawaban atas tindakan-tindakan yang mereka ada-adakan itu. Ayat ini membantah tuduhan para ahli kitab terhadap agama Islam, yaitu tuduhan bahwa Muhammad tidak mengikuti agama Nabi. 3. Tanda kuadrat Li, Imer and Juz 46 Ibrahim dan nabi-nabi lainnya, seperti menghalalkan daging unta dan memutar kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Tafsir 93 ayat ini menerangkan bahwa semua makanan dihalalkan kepada Bani Israel dan juga kepada Nabi Ibrahim, termasuk daging unta, seperti disebutkan dalam perjanjian lama Imamat Si 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak, atau yang berkuku belah unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Hanya beberapa makanan saja yang diharamkan oleh Nabi Yakub sendiri terhadap dirinya disebabkan beliau menderita penyakit, dan itu semuanya terjadi sebelum diturunkan kitab Taurat. Lalu ada beberapa macam makanan yang diharamkan kepada Bani Israel. Lihat An-Nis tanda kurang lebih 4:160, Al-An tanda kurang lebih M 6:146 dan tafsirnya sebagai hukuman dan pelajaran atas kesalimannya, sebagaimana tersebut dalam firman Allah, dan kepada orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang.
Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Dan sungguh, kami maha benar. Al-An, tanda kurang lebih M6/146. Demikian pula tercantum dalam Al-Quran, karena kezaliman orang-orang Yahudi. Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan disebabkan mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. An-Nis tanda kurang lebih 4/160-161. Juz 43. Tanda kuadrat Li, Imer N7 jelaslah bahwa beberapa jenis makanan yang diharamkan kepada Bani Israel itu tidak diharamkan kepada pengikut syariat Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya sebelum Taurat diturunkan. Dengan demikian batallah tuduhan mereka bahwa syariat Islam bertentangan dengan syariat Nabi Ibrahim karena menghalalkan makan daging unta. Mengharamkan sebagian makanan bagi Bani Israel adalah semata-mata sebagai hukuman karena mereka telah melanggar hukum-hukum Allah dan telah menganiaya diri sendiri. Hal ini juga tersebut dalam kitab Taurat, kitab mereka sendiri. Oleh sebab itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah agar menentang mereka dengan mengatakan, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan Allah sebelum diturunkan Taurat, maka bawalah Taurat itu lalu bacalah. Jika kamu orang-orang yang benar, ternyata mereka tidak berani menjawab tantangan ini dan tidak mau membuka kitab Taurat, karena kalau mereka berani membuka Taurat tentulah kebohongan mereka akan terungkap dan tuduhan-tuduhan mereka terhadap agama Islam adalah palsu dan tidak beralasan. Hal ini membuktikan pula kebenaran kenabian Muhammad SAW, karena beliau dapat membantah tuduhan-tuduhan Bani Israel dengan isi Taurat itu sendiri, padahal beliau tidak pernah membacanya dan tidak pernah diberi kesempatan oleh orang Yahudi untuk mengetahui isinya. 94 Jika orang-orang Yahudi itu masih berani mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal kedok mereka sudah terbuka dan segala alasan yang mereka kemukakan telah nyata kebohongannya, dan Nabi Muhammad dengan bantuan wahyu dari Tuhannya telah mengetahui sebagian dari isi kitab mereka, maka pastilah mereka termasuk orang-orang yang zalim. Mereka bukan saja zalim terhadap diri sendiri karena tidak akan dipercayai lagi dan akan menerima hukuman dan siksaan Allah. Tetapi mereka juga zalim terhadap orang lain, karena dengan kejahatan itu mereka menyesatkan umat dari jalan yang benar dan menghalangi manusia terutama pengikut-pengikut mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW pembawa kebenaran dan sebagai rahmat bagi manusia seluruhnya. Setiap orang yang berbuat seperti itu akan menemui kegagalan, akan menerima nasib yang buruk, akan dicap oleh masyarakat sebagai pembuat onar dan kekacauan dan akan dimurkai Allah serta mendapat siksa di akhirat. 95 Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan kepada orang Yahudi bahwa apa yang diberitahukan Allah kepadanya dengan perantaraan wahyu tentang semua makanan yang pada mulanya halal bagi Bani Israel sebelum Taurat diturunkan dan halal pula bagi umat-umat sebelum Nabi Musa. Memang ada beberapa jenis makanan yang diharamkan bagi mereka dalam Taurat sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka. Semua itu adalah benar-benar datang dari Allah yang tak dapat disangkal kebenarannya, karena Dia Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. 3. Tanda kuadrat Li, Imer N Juz 48 Oleh karena itu, hendaklah orang Yahudi mengikuti ajaran Nabi Muhammad, karena agama yang dibawanya pada prinsipnya sama dengan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan janganlah mereka tetap mengharamkan daging unta dan susunya, sebab tidak ada larangan untuk makan dagingnya dan minum susunya, baik dalam syariat Nabi Ibrahim maupun dalam syariat nabi-nabi lainnya termasuk syariat Islam. Apalagi Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang musyrik dan agama yang dibawanya adalah agama tauhid yang murni seperti agama Islam.
tidak mempersekutukan Allah dan tidak menyembah selain Dia, bukan seperti golongan mereka, Yahudi, yang mengatakan, Uzair anak Allah dan bukan pula seperti orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa anak Allah. 96. Ayat ini merupakan jawaban terhadap orang Yahudi tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Orang Yahudi mengatakan bahwa berkiblat ke Baitul Maqdis telah dibenarkan oleh para nabi. Makalah Kiai. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri berkiblat ke sana. Dr. Muhammad. Tuduhan Yahudi itu dibantah dengan ayat 96 dan 97 ini. Kedua ayat ini jelas menerangkan bahwa rumah pertama yang dijadikan tempat ibadah manusia dalam salat dan berdoa ialah Ka'bah yang ada di Mekah, yang didirikan oleh Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail. Jadi Mekah dengan Ka'bahnya merupakan pusat rohani pertama yang ditetapkan bagi manusia. Setelah Ka'bah baru dibangun Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis beberapa ratus tahun kemudian oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Oleh karena Ibrahim yang membangun Baitullah di Mekah, maka jelas bahwa Nabi Muhammad SAW mengikuti agama Nabi Ibrahim a.s. dan mengikuti pula kiblatnya dalam salat. Nabi Ibrahim a.s. setelah mendirikan Ka'bah berdoa agar tempat di sekitarnya diberkahi oleh Allah, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Iber tanda kurang lebih H tanda kubik M, pukul 14.37.